Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Widhi Hastuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 40 Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajat Dewantara pada tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi diri saya pada 3 pertanyaan pemantik yang ada pada modul 1.1. Ketiga pertanyaan itu adalah: pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mengenal modul ini? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajat Dewantara. Baiklah, berikut ini akan saya sampaikan pembahasan dari 3 pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan pertama adalah, apa yang akan Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mengenal modul ini? Sebelum saya mengenal dan mempelajari modul 1.1, yang telah saya lakukan di kelas adalah: 1. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Pada saat proses belajar mengajar, guru mendominasi jalannya pembelajaran, sehingga para murid hanya duduk diam dan mendengarkan. Jadi yang aktif bekerja di sini adalah guru, bukan para muridnya. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan hanya bertujuan untuk mentransfer materi saja kepada murid. Yang ketiga, saya berpikir bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang keempat, saya melihat nilai murid hanya berdasarkan aspek kognitif saja ketika mereka berhasil mengerjakan tugas atau ulangan. Penjelasan dari poin yang keempat ini adalah, apabila nilai anak sudah mencapai KKM, maka saya akan menilai kita sudah berhasil dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Saya tidak memperhatikan apakah murid-murid sudah benar-benar paham atau belum, karena perhatian saya hanya fokus ke ketercapaian materi yang ada. Selain itu, saya hanya menyuruh anak-anak menghafal materi tanpa memikirkan materi tersebut dapat dipahami atau tidak sepenuhnya oleh para murid. Dan yang terakhir, saya merasa gagal atau mengeluh apabila banyak murid yang nilainya tidak tuntas setelah selesai melakukan evaluasi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar, dan anak diberi kebebasan untuk menentukan sumber belajarnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dalam hal ini, murid adalah subjek pembelajaran, bukan sebagai objek belajar. Kebebasan dalam berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat kita berikan kepada para murid. Yang ketiga, guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam hal ini, kita harus berusaha ikhlas dan sabar dalam menuntun dan mengarahkan para siswa agar mereka bisa berkembang secara maksimal. Yang keempat, saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Saya harus memperhatikan aspek pembelajaran yang lain seperti aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan yang kelima adalah
Saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian, saya harus berusaha memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan di kelas agar dapat melaksanakan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan berpihak kepada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memperhatikan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Kesimpulan, dari 3 pertanyaan di atas dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai guru harus berpegang prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran harus menuntun kepada murid dan bukan menuntut murid, karena tugas guru adalah mengarahkan para murid untuk dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru harus dapat berusaha menjadi teladan bagi para siswa dalam perkataan dan perbuatan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Yang ketiga, guru harus berusaha mengenal karakteristik dan latar belakang murid dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Yang keempat, guru harus benar-benar sabar dan ikhlas dalam mendidik para muridnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.